adik-adik. Baiklah, dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas yaitu tentang beriman Kristiani. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Bapa, utuslah Roh Kudus menerangi akal, budi, dan pikiran kami, agar kami mampu memusatkan perhatian kami pada pembelajaran kami hari ini, sehingga kami mampu menanggapi karya keselamatan-Mu dengan penuh iman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, pada materi kita yang sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa iman adalah jawaban atau reaksi manusia terhadap karya keselamatan Allah atau terhadap wahyu Allah. Nah, apa sih makna-makna dari beriman? Yang pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sadar atau sekedar percaya, tetapi beriman mampu melakukan apa yang diketahui atau apa yang kita percaya. Yang kedua, dengan kata lain kita harus mampu menyerahkan diri kepada Allah secara total dan mampu mengikuti kehendak-Nya. Karena apa? Karena penyerahan diri itu muncul secara total berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan apapun bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata hanya keselamatan dan kebahagiaan dari manusia itu sendiri. Nah, kemarin juga kita sudah membahas, terdapat 5 aspek dalam beriman. Yang pertama, iman adalah rahmat, di mana iman datang melalui sapaan dari Allah. Yang kedua, iman adalah anugerah, di mana sejak manusia diciptakan, Allah terus-menerus memampukan manusia untuk mencari dan datang kepadanya. Yang ketiga, iman bersifat personal, yang itu panggilan dan wahyu Allah pertama-tama ditujukan dengan pribadi seseorang. Yang keempat, iman merupakan suatu proses, di mana terkadang kita membutuhkan proses yang kadang-kadang yaitu jatuh bangun. Yang kelima, iman berkembang dalam kebersamaan dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah kita bisa beriman berkat orang lain terlebih dahulu. Beriman dibandingkan kita. Dan kita juga mampu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulan pada materi kita minggu lalu yaitu orang dapat disebut beriman jika ia benar-benar melaksanakan dan benar-benar menghayati panggilan imannya dan mampu mewujudkan imannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah memasuki materi kita yang berikutnya, yaitu tentang beriman Kristiani. Nah, siapa yang dimaksud dengan beriman Kristiani? Beriman Kristiani yang dimaksudkan adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh orang-orang Kristiani. Dan Yesus Kristus merupakan pokok dari iman Kristiani tersebut. Mengapa dikatakan bahwa Yesus Kristus merupakan pokok iman Kristiani? Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, karena segala aktivitas manusia atau aktivitas umat beriman tersebut pastilah sampai pada penghayatan akan Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai kegiatan iman Kristiani pasti terarah kepada Yesus Kristus sebagai pokok dan teladan kehidupan. Yang ketiga, secara singkat, iman Kristiani dirumuskan dalam doa syahadat, para rasul atau credo, atau pengakuan iman. Yang keempat, iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus. Terdapat 3 aspek dalam kehidupan beriman Kristiani. Yang pertama yaitu pengalaman religius. Apa maksudnya? Pengalaman religius dimaksudkan adalah pengalaman di mana manusia sungguh-sungguh menghayati peran dan campur tangan Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, penyerahan iman, di mana jawaban atas pewahyuan Allah yang telah berkarya dan diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan sesuai dengan ajarannya. Yang ketiga yaitu pengetahuan iman.
di mana sebagai upaya agar terdapat terus-menerus untuk semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Dalam Matius bab 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maksud dari Injil ini adalah iman itu bukan kita hayati dengan kata-kata saja, misalnya setiap hari kita berdoa, tetapi kita harus mampu mewujudkannya dengan perbuatan kasih terhadap sesama kita atau melakukan perbuatan kasih dalam kehidupan kita. Dan iman inilah yang dikehendaki oleh Yesus kepada kita. Dalam Lumen Gentium art 14 dikatakan bahwa berdasarkan kitab suci dan tradisi konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, sebab hanyalah satu pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita di dalam tubuhnya, yakni melalui gereja. Yang kedua, dengan jelas menegaskan bahwa perlunya imam dan baptis terdapat dalam Injil Markus bab 16 ayat 16 dan Yohanes bab 3 ayat 5. Yang ketiga, Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki oleh orang-orang melalui baptis sebagaikan pintunya. Yang keempat, gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap di dalamnya. Ia tidak dapat diselamatkan. Yang kelima, putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa. Nah, adik-adikku yang terkasih kelas 9, dari materi kita hari ini, kita diajarkan, yaitu bila kita menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, ataupun perbuatan, maka kita diselamatkan dan diadili dengan benar. Yang kedua, para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja, karena kemauan itu sendiri dan tergabung kepadanya. Yang ketiga, orang yang beriman Kristiani sejati, yaitu orang yang hidup dengan tindakan nyata yang diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya sendiri, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan dan yang cenderung lahiriah. Yang keempat, seorang Kristiani yang religius, yaitu orang yang selalu menyandarkan pada Kristus dan menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Adik-adikku yang terkasih, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga melalui pembelajaran kita ini, kita diharapkan mampu untuk semakin beriman lagi kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu Bapa atas rahmat yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, ajarlah kami untuk semakin lebih beriman terlebih kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan, Miss minta maaf ya. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye-bye.